Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Monyet Kembar Alas Wetan, Teror Penunggu Pabrik Gula. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi Twitternya yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teror Penunggu Pabrik Gula, Monyet Kembar Alas Wetan. Makhluk itu tidak akan pernah berhenti meminta tumbal yang dijanjikan. Jangan keluar dari desa ini tanpa seizin Pak Lek. Kata-kata itu selalu terucap setiap Pak Lek meninggalkanku di desa. Sebenarnya tidak masalah, toh warga desa ini juga sudah mulai akrab denganku. Apalagi, masakan bule juga membuat aku betah untuk ada di rumah. Kliwon, mudun. Goleki apa toh? Ucapku yang masih selalu heran dengan tingkah laku Kliwon yang berbeda dengan monyet pada umumnya. Seringkali ia menaiki atap rumah dan terus menatap ke arah barat. Entah insting apa yang membuatnya selalu melihat ke arah sana. Untungnya, walaupun seperti itu, Kliwon selalu menurut apabila mendengar perintah dariku. Cahyo, Pak Lek lu ngomene toh? Ucap Mas Gimin yang kebetulan berjalan melewatiku. Iya mas, enek tugas negara, ngeterke pejabat negara ke pasar malam. Eleh, sing genah wae konjul. Aku hanya tertawa kecil melihat reaksi Mas Gimin atas jawaban isengku. Setelah Kliwon turun, aku mengajaknya ke kebun pisang di belakang hutan untuk mencari makan sekaligus mengisi waktu. Seperti biasa, setelah memasuki kebun pisang, Kliwon melompat dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa lelah. Awalnya aku kesulitan mengikutinya, namun kali ini aku sudah mulai terbiasa. Kemanapun dia pergi, aku sudah siap untuk mengikutinya. Kami mengumpulkan beberapa pisang yang kami dapat dan memakan di salah satu dahan pohon yang besar di hutan itu. Panjul, jupo gedang meneh. Ucap Bu Darmi, pemilik kebun pisang yang tiba-tiba datang untuk membersihkan kebun. Enjeh bu, jaluk sithik yo. Mangke Panjul bantu ngresiki kebone. Ucapku yang merasa malu pada Bu Darmi karena ketahuan mengambil pisang di kebunnya. Iya ora apa-apa. Sing penting dipilihi, ojo gedang sing arep mbok didol. Bu Darmi memang sangat baik padaku, namun tetap saja aku harus menjaga etika. Jangan sampai ia jatuh miskin karena pendapatannya dari berjualan pisang itu jadi bangkrut gara-gara aku dan Kliwon. Setelah kenyang dengan pisang dari kebun Ibu Darmi, aku dan Kliwon melanjutkan janjiku membersihkan kebun itu. Kliwon cukup mahir mengumpulkan daun-daun pisang yang sudah kering dan jatuh dari pohon, lalu mengumpulkan ke salah satu tempat untuk dibakar. Wes Cahyo, wes resik, ndang mulya. Iki digawa nggone omah ya. Ucap Ibu Darmi sambil membawakan kami sesisir pisang lagi. Walah, malah digawe meneh toh. Matur suwun ya Bu, matur suwun. Tak disangka, Kliwon juga mengikuti tingkahku. Ia mengambil tangan Ibu Darmi dan mencium tangannya seperti yang aku lakukan. Sontak terlihat raut muka gemas di wajah Ibu Darmi. Bule, aku nggawa oleh-oleh iki. Dikasih Ibu Darmi lagi. Sudah bilang terima kasih apa belum? Ucap bule yang menerima sesisir pisang yang aku bawa. Sudah dong bule. Bule, masak sayur lodeh ya? Tanyaku yang mendadak menjadi lapar kembali setiap mencium aroma masakan bule. Iya,
Sana mandi dulu. Nanti selesai mandi, masakannya sudah siap. Oke, siap Bu Komandan. Ucapku yang segera menurut sambil melakukan pose hormat layaknya seorang prajurit. Dan bule hanya menggeleng-geleng saja melihat tingkahku. Baru saja selesai mandi, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketok oleh seseorang. Permisi. Permisi. Ucap seorang memanggil dari luar. Bule yang mendengar ucapan itu segera keluar membukakan pintu. Pak Lek belum pulang toh Bu? Tanya seorang bapak warga desa yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Itu loh Bu, di rumah timur muncul pocong lagi. Anak-anak pada ketakutan. Bule menanyakan dengan detail mengenai kejadian itu. Namun bapak itu juga hanya mendengar dari warga lainnya. Terdengar ucapan bahwa bule akan menyampaikan kejadian ini kepada Pak Lek begitu ia pulang. Bapak itu menyetujuinya. Namun sebelum ia pulang, ia sempat menyebutkan sebuah kalimat yang membuat aku penasaran. Bule, kata beberapa warga, pocong itu makhluk dari bangunan di belakang hutan itu. Bangunan di belakang hutan? Ada bangunan apa di sana? Setelah bule menutup pintu, aku segera menanyakan rasa penasaranku kepada bule. Bule, di belakang hutan memang ada bangunan apa? Bule hanya mengusap kepalaku dan menjawab sambil berjalan. Nanti kamu juga tahu. Jangan ke sana ya. Suatu saat pasti Pak Lek ngajak kamu ke sana. Aku mengangguk. Jawaban bule setidaknya bisa sedikit menahan rasa penasaranku. Walaupun sebenarnya aku tetap penasaran bangunan apa yang dimaksud. Mumpung masakan bule masih hangat, aku segera mengambilkan piring dan nasi untuk bule dan mengambil juga nasi setinggi gunung di piringku. Ya ampun Cahyo, kayak seminggu nggak makan aja kamu ini. Ucap bule yang terheran dengan tingkahku. Nggak apa-apa Bule, biar Cahyo kenyang, cepet besar, biar tambah kuat. Jawabku yang segera memilih lauk yang sudah tersusun rapi di meja makan. Kasian, Pak Lek nggak kebagian sayur lodeh seenak ini toh. Ocehku dengan mulut yang masih dipenuhi makanan. Bule hanya tertawa saja melihat tingkah lakuku, sementara Kliwon sibuk sendiri dengan pisang yang dibawakan oleh Bu Darmi tadi. Bule, kalau Cahyo coba nanganin pocong yang muncul di rumah timur, boleh nggak? Apakah kamu yakin? Nggak kabur kayak kemarin lagi kamu? Tanya bule yang merasa ragu. Aku diam sejenak sambil melanjutkan makan. Memang benar, bisa jadi nanti aku kabur lagi saat melihat sosok menyeramkan pocong itu. Tapi bila tidak nekat, aku tidak akan bisa berkembang. Cahyo coba Bule, kalau memang nggak berani ya pulang lagi. Jawabanku santai sambil menyelesaikan makanku. Segera setelah membereskan meja makan dan mencuci piring, aku segera pergi ke pendopo belakang dan mencari buku yang digunakan oleh Pak Lek untuk mengajarkanku ilmu batin. Aku mencoba mengulik-ngulik kembali mengenai ilmu untuk menenangkan makhluk halus, terutama yang akan coba kuhadapi nanti, pocong. Bule, Cahyo pamit. Ucapku sambil berlari keluar. Namun bule malah menyusulku dan memberikanku sesuatu. Tunggu dulu. Ini, kalau kamu gagal, nyalain ini, terus kamu pulang, ya. Bule memberikanku sebuah korek api tua dengan ukiran kuno. Aku tahu benda ini. Ini adalah benda yang digunakan Pak Le saat menolongku dulu. Dengan segera aku mengangguk dan meninggalkan rumah. Rumah timur adalah rumah yang terletak di beberapa kebun dari rumah bule. Tidak jauh dan aku juga sudah sering melewatinya. Makanya aku berani ke sana. Rumah ini sudah ditinggal cukup lama oleh pemiliknya dan belum ada yang menceritakan kemana perginya mereka. Setelah malam, warga desa biasanya sudah masuk ke rumah. Namun kali ini aku beruntung. Masih ada Bu Darmi dan beberapa warga yang masih beraktivitas di luar rumah. Setidaknya sepanjang jalan yang gelap ini, aku tidak terlalu takut. Sayangnya, setelah mencapai rumah timur,
yang dikelilingi kebun itu. Penerangan sudah benar-benar hampir tidak ada. Aku berjalan hanya berbekal penerangan dari cahaya bulan dan akhirnya sampai tepat di rumah itu. Rumah ini terbuat dari kayu, namun tidak terlalu tua. Saat sampai di pekarangan rumah ini, Kliwon terlihat sedikit gelisah dan aku pun mulai berhati-hati. Aku mengintip ke arah jendela rumah yang sedikit terbuka untuk mencari petunjuk. Namun hanya ada kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Saat hari semakin larut, aku sudah merasakan hawa keberadaan yang tidak biasa. Suara burung gagak yang jarang terdengar kini berkali-kali memecahkan heningan malam. Seolah merasakan sesuatu, Kliwon tiba-tiba melompat masuk ke dalam rumah tanpa seizinku dan menunggu di sebuah ruangan di rumah itu. Aku yang bingung segera bersiap pergi dan menghampiri Kliwon. Namun tiba-tiba, hawa dingin yang sejak dari tadi menggangguku membuat aku tidak mampu menoleh. Mungkinkah Kliwon melihat sesuatu di belakangku sehingga dia menjauh? Aku memaksakan kepalaku menoleh ke belakang, walaupun sebenarnya mungkin aku sudah tahu apa yang akan muncul di belakangku. Sosok jasad manusia terbungkus kain kafan dengan wajah pucat yang terus menatap ke arahku. Seketika aku terjatuh, tidak mampu menahan rasa takutku. Namun aku sudah membulatkan tekad untuk menenangkan makhluk ini. Aku membacakan doa-doa yang sebelumnya pernah diajarkan Pak Le untuk menenangkan makhluk itu. Namun makhluk itu tidak bergeming. Bukan karena doa itu tidak bekerja, tapi sepertinya makhluk itu memiliki maksud lain. Ia saling berpandang dengan Kliwon yang menatap dari dalam rumah, seolah terjadi komunikasi di antara mereka. Tak lama setelahnya, pocong itu menghilang. Seolah mengerti akan sesuatu, Kliwon melompat ke bahuku dan melompat lagi meninggalkanku ke hutan sebelah barat. Aku mencoba mengejarnya, namun ia terlalu cepat, dan setelah cukup lama aku baru sadar. Arah Kliwon berlari itu adalah arah bangunan di belakang hutan. Aku merasakan dilema harus mengejar Kliwon atau melapor kepada bule sampai suatu ketika suara ramai mulai terdengar di sekitar desa. Ani mas, Ani belum pulang. Biasanya sebelum maghrib ia sudah pulang. Terdengar suara Bu Darmi dari jauh. Yang benar, Bu. Hati-hati. Kemarin juga ada anak kampung sebelah yang hilang. Sampai sekarang belum kembali. Ucap salah seorang dari warga desa itu. Bu Darmi terlihat was-was. Ia meminta bantuan warga untuk membantu mencari Ani, anak sematawayangnya yang umurnya tidak jauh denganku. Saat aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, aku berpikir, apa mungkin Ani dan anak yang hilang dari desa sebelah itu berada di bangunan belakang hutan, tempat di mana arah Kliwon berlari. Mungkin aku bisa menanyakan pada bule. Tapi kalau aku pulang sekarang, mungkin bule tidak akan mengizinkanku untuk menyusul Kliwon. Kasihan dengan Bu Darmi bila Ani benar-benar tersesat di bangunan itu. Aku terhenti sejenak, tepat di depan rumah bule. Rasa khawatirku mulai mengalahkan rasa takutku, dan aku memutuskan berlari kembali ke arah Kliwon pergi. Bangunan di barat hutan desa. Hanya dengan sandal jepit dan sarung yang menghangatkan tubuhku ini, aku berlari menerjang pohon-pohon di perbatasan desa. Aku sedikit mengenal hutan ini, namun aku belum pernah tahu apa yang ada di baliknya, sampai akhirnya aku menyeberangi sebuah sungai. Samar-samar terlihat bangunan besar yang sudah terbengkalai di luar hutan. Bangunan besar dengan cerobong asap yang sangat besar dan beberapa bangunan pendamping dengan arsitektur Belanda. Bangunan ini dulunya adalah sebuah pabrik. Aku memperhatikan sekitar bangunan. Bukan hutan lagi yang berada di sisi lain dari pabrik itu, melainkan rumah-rumah Belanda yang sudah pasti tidak ditempati lagi. Jadi ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh warga desaku. Sebenarnya aku cukup takut. Seorang anak kecil sendirian di ujung hutan, berhadapan dengan bangunan pabrik tua besar terbengkalai.
Lumut dan sulur besar dari pepohonan di sekitarnya itu sudah hampir melahap bangunan tersebut. Kliwon! Kliwon! Aku berteriak mencoba mencari keberadaan temanku itu. Aku berjalan selangkah demi selangkah. Halaman lapang pabrik ini terasa cukup terang dengan sinar rembulan purnama yang menyinarinya. Beberapa pohon pisang liar terlihat tumbuh subur di dekat pabrik ini, dan aku tahu di sekitar tempat itu sudah ada sesosok makhluk yang mengintip dari sela-sela daun di atas pohon pisang. Pintu pabrik itu terbuat dari besi dan berukuran sangat besar. Salah satu pintunya terbuka setengah, membuat siapapun bisa keluar masuk seenaknya. Aku mengintip sedikit tanpa maksud untuk memasuki bangunan itu. Gelap, tidak ada penerangan sama sekali di sana, yang membuat aku semakin tidak ada gunanya untuk masuk ke sana tanpa membawa penerangan apapun. Awalnya aku memutuskan untuk pulang, namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam pabrik tersebut. Talang! Talang! Suara anak kecil terdengar lirih dari dalam bangunan itu. Aku tahu dengan jelas itu adalah suara Ani. Ani! Kamu Ani kan? Aku berteriak sambil memasukkan kepalaku ke dalam pabrik tersebut, hingga suaraku menggema. Aku pastikan seandainya ada seseorang di pabrik itu, ia pasti mendengar. Cahyo kan? Ucap suara itu. Setelah memastikan itu suara Ani, aku segera berlari ke dalam bangunan mencari keberadaan Ani. Ani! Di mana kamu? Aku berlari ke sekeliling bangunan itu, hanya bermodalkan cahaya bulan yang masuk melalui langit-langit. Cahyo, tolong cari bantuan. Terdengar ucapannya berasal dari salah satu ruangan di lantai 2. Aku segera berlari ke atas menaiki tangga yang terbuat dari besi bordes. Suara berisik langkah kakiku terdengar jelas menggema ke seluruh bangunan itu. Aku mencari ke asal suara itu hingga sampai di salah satu ruangan yang diisi sebuah mesin besar. Hanya butuh waktu sebentar untuk menyadari itu adalah mesin penggilingan tebu, dan segera aku bisa menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya adalah pabrik gula. Di sudut ruangan yang cukup besar itu, terlihat seorang anak kecil meringkuk di antara mesin tersebut. Ani? Aku segera berlari menuju tempat di mana anak itu berada. Anak perempuan itu menoleh, wajahnya terlihat sembab. Namun aku bisa memastikan bahwa itu adalah Ani. Cahyo, harusnya kamu jangan masuk. Ucap Ani tiba-tiba. Kamu ngomong apa, Ani? Ayo kita pulang. Ibumu nyariin terus dari tadi. Ani menggeleng sambil menyeka air mata yang mulai menetes lagi. Enggak, Cahyo. Kita nggak bisa keluar lagi. Ani berkata dengan suara sesegukan sambil menunjuk ke salah satu sudut bangunan. Aku memperhatikan tempat itu. Terlihat samar-samar bayangan yang bergoyang-goyang, seperti tergantung oleh sesuatu. Rasa penasaranku membuat aku mendekat, dan di sana terlihat seorang anak kecil yang setengah badan bagian atasnya tergantung di antara langit-langit bangunan, tanpa aku ketahui di mana bagian tubuh lainnya. Ani, itu apa? Tanyaku yang mulai ketakutan dengan pemandangan yang aku lihat. Makhluk itu mencari korban, Cahyo. Hari ini malam ini bisa saja aku atau kamu yang sudah memasuki bangunan ini. Jelas Ani masih dengan tangisannya. Aku memaksa menarik tubuh Ani untuk keluar dari ruangan itu. Perlahan selangkah demi selangkah aku menuju pintu sambil mencoba melupakan apa yang aku lihat barusan. Namun saat berhasil mencapai pintu, pemandangan di luar ruangan jauh berbeda dari saat pertama kali tadi aku masuk. Aula bangunan yang sedari tadi sepi, kini dipenuhi dengan sosok makhluk-makhluk kecil seperti anak-anak, dengan wajah pucat dan hampir semuanya dengan anggota tubuh yang tidak utuh. Mau kemana?
Ucap sosok makhluk yang menghadangku di depan pintu. Sosok tubuh anak kecil pucat dengan tangannya yang menggendong kepalanya sendiri. Dia akan menjadi teman kami. Kalian juga. Segera aku menahan niatku untuk keluar ruangan dan mencari salah satu sudut yang paling aman di ruangan itu. Maksud kamu kita nggak bisa keluar karena makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu? Tanyaku kepada Ani. Ani hanya menggeleng, terlihat berharap sesuatu yang akan ia ceritakan tidak benar-benar ada. Kata anak yang mati tergantung tadi, yang akan menyerang kita adalah makhluk yang meminta tumbal. Yang meminta tumbal anak-anak dari sejak pabrik ini didirikan. Aku merinding mendengar cerita dari Ani. Seketika hujan turun begitu deras, membuat suasana di ruangan ini semakin mencekam. Aku mencopot sarungku dan mengenakannya kepada Ani agar ia tidak kedinginan. Kamu sudah melihat makhluk itu? Tanyaku pada Ani. Ia mengangguk. Tadi kami berdua, tapi saat menjelang maghrib, makhluk itu menangkap anak itu, dan aku nggak tahu lagi apa yang terjadi sama dia. Aku tidak mau menyerah. Entah mengapa kondisi seperti ini membuat aku sedikit lebih berani. Ani, kita pergi dari sini. Kalau makhluk itu belum muncul, harusnya kita masih bisa menerobos hantu anak-anak itu. Tapi... Sebelum sempat berkata lebih jauh, aku segera menggandeng tangan Ani dan membawanya keluar ruangan itu. Seperti tadi, hantu anak-anak korban tumbal itu masih memenuhi aula pabrik. Dengan segera aku merogoh kantongku dan mengeluarkan sebuah korek api pemberian bule dan menyalakan di depan makhluk-makhluk itu. Seketika cahaya kuning mengelilingiku dan Ani. Makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu merasa terusik dengan cahaya itu dan menjauh dari kami. Perlahan-lahan kami berjalan menuju pintu keluar. Ani yang merasa takut dengan semua sosok itu hanya menyembunyikan wajahnya di balik punggungku. Sayangnya saat kami baru berhasil turun, tiba-tiba terlihat bayangan makhluk yang sangat besar di belakang kami. Aku mencoba menoleh ke belakang dan melihat sesuatu berbentuk seperti tangan besar yang sangat panjang meraih ke bawah dari lantai atas. Gila, makhluk apa yang memiliki tangan sebesar itu? Pikirku. Perlahan terlihat bayangan besar menutupi cahaya bulan yang masuk dari lubang langit-langit pabrik itu. Bentuknya menyerupai badan manusia, namun sangat panjang. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Cahaya kecil dari korek api ini tidak mungkin mampu melindungi kami dari makhluk itu. Kesini. Samar-samar terdengar suara berisik dari salah satu sudut bangunan. Matikan api itu. Suara itu terdengar semakin jelas, hingga aku memastikan itu adalah suara perempuan. Namun dengan ilmu yang sudah dipelajari dari Pak Ale, aku bisa merasakan tidak adanya niat jahat dari suara itu. Dengan segera aku mematikan korek api dan mengikuti arah suara itu berada hingga sampai di sebuah ruangan kecil yang sangat gelap. Makhluk berwujud anak kecil itu kembali berkumpul, namun tidak di tempat kami berada. Sesekali aku menutup mulut Ani yang masih menahan tangis agar makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Entah kami harus bersembunyi sampai kapan. Hujan terdengar semakin deras di luar bangunan itu dan membuat suara berisik dari besi dan seng yang terhantam oleh tetesan air hujan. Kami menghitung detik demi detik yang mencekam dengan sesekali mengintip mengenai keberadaan makhluk hitam besar itu. Saat aku mencoba memberanikan diri untuk keluar, aku kembali mengurungkan niatku saat melihat lengan besar itu sudah menggenggam bagian tubuh anak yang tadi tergantung dengan darah segar yang berceceran di tangannya. Kalaupun menunggu sampai pagi adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan mencoba bertahan sampai saat itu. Iya, mungkin itu yang terbaik. Cukup lama kami menunggu dan Ani sudah ketiduran selama beberapa lama. Tiba-tiba, suara wanita yang berbisik itu kembali terdengar. Kalau kalian mau pergi, sekarang
memang waktunya. Aku memerhatikan di luar saat mendengar suara itu. Dan benar, makhluk besar itu sudah tidak ada. Tapi makhluk berwujud anak kecil itu masih ada di tempatnya. Enggak, kami tunggu sampai pagi. Kalau pagi sudah datang, kalian sudah tidak di alam kalian lagi. Seketika Ani terbangun. Cahyo, kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Kalau makhluk itu menghilang, kita juga akan ikut terbawa ke alamnya. Sepertinya Ani mendapat sesuatu petunjuk dari mimpinya barusan. Dan petunjuk itu sama seperti yang diberitahukan wanita itu kepadaku. Sepertinya memang kami harus bertaruh untuk menerobos makhluk berwujud anak kecil itu dan menerjang derasnya hujan di luar. Hati-hati, makhluk itu mungkin saja masih ada di luar. Baik, terima kasih atas bantuannya. Tapi kamu siapa? Aku bertanya sebelum meninggalkan persembunyiannya itu. Nyalakan saja korek itu. Aku mengikuti sarannya, dan sekali lagi, cahaya kuning menerangi ruangan persembunyian kami, yang ternyata berada di dalam mesin yang sudah tua. Ketika aku menoleh ke arah suara itu, terlihat sosok wanita dengan wajah pucat melayang dengan pakaian putihnya yang lusuh dengan noda darah. Cahyo, itu kuntilanak. Ucap Ani yang ketakutan dan segera menarikku keluar dari mesin itu. Hanya suara tawa itu yang menemani kami menerobos gelapnya pabrik gula yang dipenuhi makhluk korban tumbal setan raksasa itu. Dengan nafas yang hampir habis, tanpa terasa kami berhasil sampai di luar pabrik dengan guyuran hujan yang sangat deras. Korek api yang dibawakan oleh bule tidak lagi dapat menyala. Aku mencoba mencari ke arah dari mana aku datang, namun aku sedikit tidak yakin. Seketika muncul kilatan yang disusul dengan suara petir yang menggelegar. Dan samar-samar, aku melihat sosok makhluk besar bangunan rumah Belanda di belakang kami, memperhatikan dengan matanya yang merah. Aku terjatuh di tanah melihat makhluk itu merangkak dengan kaki dan tangannya yang sangat panjang ke arah kami. Kenapa, Cahyo? Tanya Ani yang kebingungan. Setan itu masih di sini. Jawabku sambil menunjuk ke arah makhluk itu. Ani yang melihatnya juga terjatuh dan hampir tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Saat makhluk itu mulai mendekat, sesuatu seperti menarik bajuku dengan pelan. Aku menoleh ke arah belakang, dan ternyata itu adalah Kliwon. Ia seolah memberi isyarat kepadaku untuk mengikutinya. Ani, berdiri. Ucapku berusaha mengangkat tubuh Ani dan menariknya ke arah Kliwon berlari. Kami menerjang hutan yang dipenuhi pohon pisang sesuai jalur yang ditunjuk oleh Kliwon. Makhluk itu mengejar hingga semakin dekat. Namun saat melewati sosok rumah dengan arsitektur Belanda yang sangat tua, sepertinya makhluk itu tidak lagi mengejar kami. Aku berhenti sebentar untuk menarik nafas dan memastikan kondisi Ani. Kliwon berbalik, seolah memerintahkanku untuk terus berlari. Memang, aku merasakan bahaya yang tidak lebih baik dari makhluk itu di sekitar tempat ini. Mungkin saja, ini yang membuat makhluk itu tidak lagi mengejar kami. Tanpa sengaja aku menengok ke arah jendela rumah Belanda itu, dan di sana terlihat sesosok wanita dengan pakaian bangsawan Belanda berwarna merah, menatap tajam ke arah kami dengan tatapan yang mengerikan. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan segera masuk ke dalam hutan yang menghubungkan tempat ini ke desaku. Lelah berlari, aku dan Ani terjatuh di tengah derasnya hujan dan di tengah gelapnya hutan ini. Namun Kliwon tidak lagi terlihat terburu-buru. Ia malah kembali ke arahku seolah memastikan keberadaanku. Kamu gak apa-apa nih? Kuat jalan gak? Tanyaku sambil menyempatkan meminum air tetesan hujan untuk menghilangkan dahagaku. Ani mengangguk, namun wajahnya sudah terlihat pucat karena kelelahan. Kami berjalan perlahan di hutan, mengikuti arahan dari Kliwon yang sepertinya lebih hafal tentang hutan ini daripada aku. Dan tak lama setelahnya, hujan perlahan mulai berhenti. Tak lama setelahnya, kami melihat cahaya api mendekat masuk ke dalam hutan,
Aku yakin itu adalah warga yang sedang mencari kami. Aku segera memberi isyarat hingga mereka menghampiri kami berdua tidak jauh dari mulut hutan. Ya ampun Cahyo, Ani. Ucap Pak Gimin yang sangat prihatin dengan kondisi kami. Cahyo, Kata bule yang ikut mencariku dan dia segera memelukku dengan erat. Bule, Cahyo ceritanya nanti saja ya. Cahyo capek, mau pingsan dulu habis ini. Ucapku yang memang sudah benar-benar lelah. terima kasih ya Cahyo. Ucap Ani yang sekarang dibopong oleh Pak Gimin karena tidak kuat lagi berjalan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kenapa-napa, bilang Mas Cahyo saja ya. Nggak usah takut. Ucapku mencoba sedikit menghibur Ani di perjalanan pulang. Gaya kamu, bisa selamat dari sana saja udah syukur kok. Kata bule sambil mengusap kepalaku. Aku hanya bisa sedikit tertawa dengan sisa tenaga yang aku punya. Tapi Ani, aku penasaran. Pas kamu tidur tadi, yang ngasih tahu kalau kita nggak boleh menunggu sampai pagi itu, siapa itu? Oh itu, yang bilangin ke Ani tadi, itu Pak Lek Bimo.